Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada part kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai garis singgung fungsi trigonometri. Nah, tapi sebelumnya saya ingin review singkat dulu mengenai gradien dan persamaan garis lurus. Nah, karena untuk beberapa konsep yang ada di sini nanti akan kita gunakan pada konsepnya garis singgung fungsi trigonometri. Itu ya. Kita akan bahas dulu yang pertama ini mengenai gradien. Nah, kalau teman-teman tahu, nah ini sebenarnya ini merupakan materi SMP, jadi saya hanya mereview sedikit. Nah, gradien, nah istilah gradien ini maknanya sama dengan kemiringan. Kemudian, nah untuk gradien atau kemiringan itu dinotasikan dengan M kecil, ya. Terus kemudian bagaimana kita mencari gradien dari suatu persamaan garis lurus? Nah, biasanya kita menggunakan konsep di mana untuk mencari gradien itu adalah M sama dengan delta Y ini dibagi dengan delta X. Kan begitu ya? Delta Y dibagi delta X. Atau ini bisa kalau misalkan dia di sini diketahui ada dua titik. Nah, misalkan titik yang pertama ada titik A, di mana A-nya adalah X1, Y1. Kemudian ada titik B, nah, di mana titik B di sini adalah X2, Y2. Itu, maka gradiennya itu berarti nilainya sama dengan delta Y itu berarti perubahan nilai dari Y. Bisa kita tulis Y2 dikurangi Y1, kemudian dibagi X2 dikurangi X1. Ini misalkan kalau misalkan yang diketahui adalah dia melalui dua titik. Terus konsep ini kita dapatkan dari mana? Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan, nah, tapi teman-teman sudah paham ya, untuk mencari gradien kita bisa menggunakan rumus ini sebenarnya. Oke, gradien atau kemiringan. Nah, ini kita gambarkan lagi misalnya seperti ini ya. Saya gambarkan agak besar. Ini adalah sumbu Y. Kemudian ini misalnya ada sumbu X ya. Terus kemudian pada sumbu X ini kita akan ambil beberapa titik di sini. Jadi ini misalnya yang bagian pertama adalah X1, yang kedua adalah Y1. X2 ya maksudnya. Yang ini adalah X2. Kemudian dari sini kita ambil lagi misalnya ini adalah Y1. Misalkan lagi di sini adalah Y2 gitu ya. Nah, kemudian X1 kita hubungkan dengan Y1. Jadi posisi dari titik A itu berada di sini. Ini ya, ini adalah titik A di mana A adalah X1, Y1. Kemudian X2, Y2 ini kita hubungkan lagi. Misalnya seperti ini, teman-teman. Berarti ini adalah koordinat dari titik B. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya ini kita proyeksikan lagi, ya ini misalnya saya hubungkan ke sini. Itu ya. Nah, terus kemudian ini saya hubungkan lagi, misalkan begini. Terus sekarang dari titik A ke B itu kita hubungkan dengan garis. Ini mau saya hubungkan dengan garis. Jika kita hubungkan dengan garis, itu berarti gimana teman-teman? Nah, ini misalnya A dihubungkan dengan B ya. Seperti ini ya. Terus kemudian di sini ini kita misalkan
Nah, ini di sini berarti dia membentuk segitiga siku-siku dan titik yang berada di sini kita misalkan titik C. Begini. Ini kan bentuknya adalah segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku nanti kita akan kaitkan dengan teorema Pythagoras. Di bagian sini. Nah, ini berdasarkan teorema Pythagoras, ya. Berdasarkan teorema Pythagoras berarti ini nanti kita bisa mencari jarak di antara dua titik, bisa mencari gradien juga. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini tadi mohon maaf videonya terjeda karena saya harus angkat telepon. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari jarak di antara dua titik atau ruas garis AP ini, juga bisa dicari gradiennya juga. Kalau kita mencari gradiennya berarti gimana ya, harus tahu dulu ukuran dari perubahan delta Y-nya ini sama delta X. Yang mana? Jadi misalnya untuk BC ini kan Y2 sama Y1 ya. Maka untuk mencari delta Y, ini berarti untuk mencari delta Y dari sini ya, maka delta Y itu nilainya sama dengan Y2 dikurangi Y1. Jadi seperti itu ya. Kemudian gimana dengan delta X-nya? Nah, ini berarti adalah panjang ruas garis AC ini. Nah, dimana di sini untuk delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1. Nah, sehingga nanti nilainya ini kan ketemunya sama ya. Berarti M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kaitannya seperti itu. Nah, untuk mencari jarak di antara dua titik, nah ini misalkan ini adalah D, maka D itu bisa kita cari dengan rumus akar. Nah, Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah X2 dikurangi X1 kita kuadratkan. Nah, jadi bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Ya, ini merupakan jarak di antara dua titik. Itu ya. Ini jarak di antara dua titik. Nah, kemudian sekarang kita kembali lagi ke konsepnya gradien, jadi bisa menggunakan rumus ini. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya gradiennya itu kita cari dari persamaan garis gitu ya. Karena sebenarnya untuk persamaan garis lurus, ini persamaan garis lurus, nah itu terbagi menjadi dua jenis teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang bentuk implisit. Nah, ada juga yang bentuknya adalah eksplisit gitu ya. Ini bentuk eksplisit. Nah, terus kemudian untuk bentuk implisitnya sendiri itu bentuk persamaan garisnya bagaimana? Jadi itu bentuk persamaan garisnya bisa dituliskan menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Itu bentuk persamaannya, atau juga bisa ditulis menjadi bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Jadi boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, terus kemudian kalau bentuk eksplisit itu yang bagaimana? Jadi misalnya saja di sini ada bentuk persamaan garis, yaitu adalah Y sama dengan MX ditambah N. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia berawal dari bentuk implisit, bisa yang atas bisa yang bawah ini, maka kita harus menjadikan dia menjadi bentuk eksplisit dulu, baru bisa ditentukan gradiennya. Karena kalau dilihat dari persamaan garis yang
eksplisit, gradien itu adalah bilangan yang berada di depannya X, atau koefisien dari X ini menyatakan gradien. Jadikan bentuk Y sama dengan ya, ini gradien. Atau kita sebut tadi dia merupakan kemiringan ya. Ini adalah kemiringan. Nah, kemudian sekarang kita akan coba mencari gradiennya dari persamaan bentuk implisit ini. Berarti itu kita selesaikan menjadi berapa ini? Pakai yang bawah saja ya. AX ditambah BY sama dengan C. Nanti kita modifikasi ruas kiri tersisa Y-nya saja. Berarti BY sama dengan min AX ditambah C, gitu kan? Berarti Y sama dengan min AX ditambah C, kemudian dibagi B. Nah, persamaan ini bisa kita modifikasi menjadi bentuk lain supaya bentuknya sama dengan MX ditambah N. Jadi dia nilainya menjadi Y sama dengan min A dibagi B dikali dengan X ditambah C per B. Nah, gradiennya yang mana? Gradiennya adalah bilangan yang berada di depan X atau koefisien dari X. Ini berarti min A per B ini adalah sebagai gradiennya ya. Ini berarti gradien atau kemiringan ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan lagi, yaitu adalah di persamaan garis lurus tadi ya. Nah, persamaan garis lurus itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah persamaan garis lurus ya, PGL, yang melalui dua titik dulu ya. Melalui dua titik. Nah, misalkan titik yang pertama adalah titik A, di mana A tadi adalah X1, Y1 ya. X1, Y1. Dan titik B itu adalah X2, Y2. Nah, terus persamaan garisnya gimana, Pak? Nah, jadi persamaan garisnya nanti itu adalah Y dikurangi Y1, kemudian dibagi Y2 dikurangi Y1. Nah, ini kan nilainya sama dengan X dikurangi X1, kemudian dibagi X2 dikurangi X1. Ini bisa menggunakan ini ya. Ini kalau misalkan diketahui dua titiknya tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada persamaan garis lurus? Nah, ini persamaan garis lurus yang melalui satu titik ya. Nah, yang melalui satu titik. Ini satu titik, di mana titiknya itu kita ambil yang X1, Y1. Jadi titik A, X1, Y1. Nah, ini dan bergradien M ya. Bergradien. Nah, bergradien M, maka nanti persamaan garisnya bisa kita tulis menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini nanti pada garis singgung fungsi trigonometri, rumus ini akan digunakan. Bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian, kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri, sebenarnya gradien itu ya
itu bisa menggunakan turunan pertama ya. Jadi bisa menggunakan turunan pertama, nah, dari fungsi fx ya. Nah, jadi kita bisa menerapkan turunan pertama ini untuk menentukan gradien ya. Ini sampai sini bisa ya teman-teman. Kita nanti makanya kita harus review dulu untuk persamaan ini ya. Maksud saya untuk materi ini ya. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan di slide berikutnya ya. Nih, garis singgung fungsi trigonometri. Jadi misalkan diketahui fungsi f. Sebuah garis menyinggung grafik fungsi f itu di titik x sama dengan a. Nah, ini sudah ditentukan. Koordinat titik singgungnya adalah a, fa. Kemiringan atau gradien tadi ya, gradien garis singgung itu ditentukan dengan mensubstitusikan x sama dengan a itu ke dalam turunan pertama dari fungsi fx, yaitu f aksen x. Nah, makanya saya katakan tadi untuk mencari gradien kita bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi gitu ya, fungsi fx. Dalam hal ini adalah fungsi trigonometri. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu tentukan nilai f di titik x sama dengan a. Nah, ini caranya substitusikan x sama dengan a itu ke dalam fx itu sehingga diketahui nilai dari fa. Kemudian diperoleh titik singgungnya adalah a, fa. Kemudian tentukan turunan pertama fungsi f yaitu f aksen x. Kemudian tentukan kemiringan atau di sini tadi istilahnya adalah gradien ya. Jadi tentukan gradiennya. Ini istilahnya adalah gradien. Garis singgung di titik a, fa yaitu M sama dengan F aksen A. Jadi X-nya tadi digantikan dengan A. Kemudian persamaan garis singgungnya itu adalah Y dikurangi FA sama dengan M dikali X dikurangi A. Atau ini sebenarnya bisa kita ganti dengan menggunakan rumus apa tadi? Rumusnya kan sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini sebenarnya sama ya, dengan mengasumsikan apa, nilai dari a, fa. Nah, nilai yang pertama ini sebagai x1 dan nilai dari fa nya sebagai y1. Jadi seperti itu ya, didapatkan dari rumus yang ada tadi. Oke, cukup sekian pembahasan pada video part ini. Nanti akan kita lanjutkan di bagian selanjutnya ya, dan contoh soalnya nanti saya terangkan pada bagian yang paling. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.